Kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa di Top 20 News. Saya langsung ke Bang Ucok saja. Mungkin bisa dilanjutkan apa yang Anda ketahui tentang Suni ini sebenarnya? Ya, Suni ini sosok yang betul-betul kan banyak pertanyaan. Pertanyaannya pertama, dia dicekal itu dikatakan bahwa Suni itu adalah orang magang. Ya. Besok berubah lagi jadi staf saya. Nah, kita kalau dia magang misalnya atau bukan siapa-siapa orang dekat Ahok, dia itu tidak akan bisa mempertemukan antara DPRD dengan pengembang. Tidak mungkin nggak mungkin berani lah kayak gitu loh, kayak itu. Karena dia punya keberanian mempertemukan berarti ada kedekatan, ada komunikasi gitu loh, ada komunikasi ya yang saya duga ke sana gitu loh. Makanya sebetulnya kunci ini ada di Suni. Tapi kalau dari Bang Haikal tadi mengatakan ya apa salahnya hanya sebagai perantara kok begitu. Iya. Logikanya kan tadi benar ya. Kalau Iya. saya mengundang Anda, saya juga tidak akan mengundang secara langsung begitu. Iya, tapi kan yang penghubung itu kan nggak akan menghubungin dia kalau nggak ada perintah dari atasannya gitu kan. Nah itu dia gitu. Atau dia memang punya jabatan, kekuasaan tertentu gitu kan. Ada seorang calo, kucuk-kucuk aja kan dia harus izin untuk hubungi ini. Kalau nggak ada ya nggak bisa kayak gitu. Makanya Suni ini perannya sangat besar sekali ya. Dia sebagai anak muda dia harus terbuka. Sanusi, Suni ini sebetulnya dua sosok yang kunci yang harus membongkar ini. Mungkin Sanusi tidak bisa menjangkau DPRD-nya, dia anggota-anggota lain bisa dia ambil gitu kan. Tapi Suni bisa menjangkau Pemdanya. Siapa-siapa yang bermain, saya kira ada komunikasi lah, dugaan saya antara pengembang dengan itu. Jadi tidak mungkin kalau gubernur tidak mengetahui. Iyalah, nggak mungkin lah sosok Suni ini ya bermain sendiri kayak gitu. Nggak ada keberanian lah sosok Suni anak muda gitu kan bisa menghubungi Sanusi dengan pengembang. Nggak mungkin lah. Saya juga nggak berani kayak gitu. Kayak gitu. Ke ini DPRD ke gubernur, pengembang ke gubernur. Dia nggak pernah dari DPRD ke pengembang. Gitu. Iya, sosoknya itu di situ gitu. Perannya itu gitu. Kan salah satu penghubung Sanusi itu ke pengembang itu kan dia. Gitu. Enggak. Gitu. Dari DPRD ke gubernur, dari pengembang ke gubernur itu melalui dia. Tapi dari pengembang ke DPRD nggak melalui dia. Gitu. Pengembang langsung, makanya ada pertemuan di rumah Aguan, langsung gitu. Tapi kalau saya mau lihat isunya begini, biar kita objektif melihatnya. Apapun posisinya, setiap pimpinan tuh pasti ada trustman-nya, orang kepercayaan dia. Ya. Baik dia masuk ke struktur birokrat maupun di luar struktur birokrat. Apakah itu kejahatan? Tentu kita harus lihat apa yang dilakukan. Kalau dia menjadikan jabatan itu sebagai cara untuk mencari uang, menjadi kolektornya uang pejabat tertentu, dia akan menjadi pidana. Tapi kalau hanya memberikan advice, memberikan masukan, memberikan jembatanan, dia relasinya bukan relasi kejahatan, tapi dia relasi kerja, relasi organisasi. Nah itu yang membedakan. Bagaimana Suni tentu kita nggak bisa jawab secara common sense. KPK yang tahu. Kan KPK nyadap ya gampangnya. Kita nggak nyadap ya kan. Kita nyadap getah aja di luar ya. Tapi kalau nyadap Suni kita nggak tahu. Tapi kalau kita mau tahu peran dia, KPK yang paling tahu. Tentu KPK yang membuktikan. Tapi teorinya begini, Rizka. Kalau dia hanya menjembatani tetapi tidak melakukan kejahatan seperti menerima uang, menyampaikan uang, dia tidak menjadi pidana. Ya. Tapi kalau dia turut membagi jatah ke sini, membagi jatah ke sini, sama-sama melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan korupsi, itu adalah pidana. Tapi kalau dia sampai dicekal? Janji aja dulu. Janji kan termasuk. Oh janji iya bang. Kalau dia janjikan untuk menguntungkan dan dia menerima manfaat dari janji, itu dia otomatis pidana. Dia juga akan kena Pertanyaannya, apakah KPK sudah punya bukti data ke arah situ? Tentu harus dibuktikan lagi tentu arahnya ke situ. Kaitannya dengan pencekalan? Pencekalan adalah satu cara untuk penyidik agar memudahkan untuk mencari informasi dalam proses penyidikan. Bukan berarti yang dicekal itu melakukan kejahatan. Bukan berarti yang tidak dicekal juga clear and clean. Jadi dua hal yang berbeda menurut saya. Itu adalah cara penyidik untuk memudahkan melakukan penyidikan. Karena ini orang kan sebagian sudah ditahan. Habis masa tahanan sementara orang yang mau diminta keterangan saksi di luar negeri gimana? Bingung dong penyidik. Maka itu proses. Beberapa orang yang dicegah, sebenarnya bahasanya dicegah. Karena kalau bahasa cekal itu orang luar mau masuk ke dalam. Itu dicekal namanya.
Kalau dia dicegah ke luar negeri, apakah kemudian secara otomatis dia belum akan kena secara pidana? Belum tentu juga. Itu adalah teknis penyidik saja untuk memudahkan untuk menggali keterangan dan informasi. Sekali lagi kita dukung KPK membongkar seluruh kotak tadi. Bang, kalau dari kawan-kawan ICW sendiri, dari hasil penyelidikan mungkin yang sudah dilakukan. Kami tidak melakukan penyelidikan. Oke, dari sisi pengamatan, oke kawan-kawan ICW, saya ralat kalau begitu. Ada nggak sih kemungkinan keterlibatan dari pihak-pihak lain? Kalau sekarang kan mungkin gambaran kita ini mungkin hanya dari DPRD-nya saja begitu. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Maka seluruh pihak harus kerjasama dengan penyidik. Jangan ngeles lah kira-kira begitu. Oh nggak pernah saya, karena KPK itu pegang rekaman. Itu adalah bukti yang sulit sekali kemudian untuk mengelak. Nah, menurut saya justru ini mudah-mudahan pengacaranya Sanusi nonton diskusi kita hari ini. Dorong kliennya untuk membongkar keterangan di eksekutifnya, di pengusahanya, bongkar semuanya, di DPRD-nya. Karena kalau you bohong dan mengajak klien you bohong, kliennya sendiri rugi deh. Karena dianggap berbelit-belit dan tidak kooperatif dengan penyidik. Justru ketika mau kooperatif, ajukan sebagai justice collaborator. Dapat keringanan hukuman kalau itu dihukum, dapat bebas bersyarat dan remisi kalau dapat kartu sebagai justice collaborator. Itulah kira-kira. Jadi justru jangan kompori kliennya untuk menutupi. Doronglah kliennya untuk membongkar keterlibatan semua. Saya masih belum mendapatkan jawaban siapa sebenarnya gambaran yang mungkin akan terlibat begitu. Saya coba ke Bang Ucok saja. Bang Ucok, dari gambaran Anda kira-kira terbayang siapa sih yang mungkin akan terlibat secara pasti begitu dalam mega proyek ini sendiri? Ya yang jelas legislatifnya ya. Legislatifnya itu jelas. Ada gitu legislatif lain begitu kan? Ya ada yang lain. Mungkin kayaknya KPK itu arahnya ke sana. Karena kan kalau kita masuk ke eksekutif nggak mungkin. Karena kan Suni belum dijangkau, belum dijama gitu kan. Nah, yang baru dijama oleh KPK ini kan baru legislatif ya. Sanusi sama pemanggilan legislatif gitu itu. Mungkin legislatif yang akan jadi tersangka. Jadi sesaat lagi mungkin kita akan lihat nama. Makanya kalau legislatif ini kita kecewa. Kalau legislatif ini sebetulnya KPK nggak usah, ibaratnya saya ya, umpamanya saya itu dia tutup mata aja gitu udah bisa gitu loh. Yang susah itu menjangkau eksekutifnya. Jadi benar kalau menurut Anda KPK agak sangat pelan-pelan, cenderung lambat begitu ya, karena terlalu berhati-hati. Saya kembali ke Bang Haikal deh sebelum saya tutup program ini. Kalau kita tidak tahu apa kejadian nanti begitu ya, tapi kalau memang seandainya ada keterlibatan Gubernur Ahok, situasi paling buruk lah, Gubernur Ahok terlibat, sudah terbukti oleh pihak KPK. Apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan Batman? Ya kami akan tarik dukungan, karena kami ini kan rata-rata aktivis 98 ya. Kita punya cita-cita akan tegaknya demokrasi dan reformasi. Kita ingin ada pemerintahan yang bersih. Ada pemimpin yang berani membongkar korupsi, kolusi, nepotisme yang selama ini berlangsung di Republik ini, dan ini yang selalu memundurkan bangsa kita ke belakang. Ketika ada orang yang melakukan itu, kami serentak membantu. Kami nggak tega membiarkan teman Ahok sendirian bekerja. Kami siap membantu Pak Ahok untuk membongkar ini semua, kemunafikan, korupsi yang ada di DKI. Dan ini Mbak, dampaknya seperti bola salju ke seluruh Indonesia. Dukungan kepada Ahok ini bukan hanya di Jakarta, dari seluruh Indonesia datang. Bahkan di penggusuran di Surabaya dan Batam, itu warga yang digusur ngomong, Bu, nggak bisa kayak Pak Ahok. Kasih waktu dulu, terus kasih tempat dulu buat kita pindah, baru digusur. Sekarang orang udah ngomongnya Ahok di seluruh Indonesia. Nah ini fakta gitu. Baik. Udah kasih KTP juga kabarnya, benar Pak? Baik, saya harus akhiri program Talk to News pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, kita tetap terus nantikan KPK begitu ya, bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa intervensi dari pihak manapun. Dan apakah memang terbukti begitu reklamasi ini berselimut dalam korupsi, kita nantikan terus penyelidikan dari pihak KPK. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Saya Rizka Indah pamit, selamat malam. Terima kasih juga Ibu-Ibu.